Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngesti Kurniawati dengan NIM J1A118013 kelas R001 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi biologis komponen pangan dengan dosen pengampu Bapak Mursyid SGZ, MSI. Langsung saja di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Bioavailabilitas alfa tokoferol minuman emulsi minyak sawit dalam plasma darah dan hati tikus atau Ratus norvegicus. Nama jurnal Agritex dengan volume 37 nomor 3 tahun 2017 dari halaman 352 sampai 361. Penulis jurnal ini yaitu Winda Christina Harlen, Tien Mustadi, dan Nurheni Sri Palupi. Oke, jadi tujuan dari jurnal penelitian ini yaitu untuk menganalisis komposisi kimia MEMS atau minuman emulsi minyak sawit melalui analisis proksimat dan uji kadar alfa tokoferol serta menentukan bioavailabilitas alfa tokoferol secara in vivo. Seperti yang kita ketahui, minyak sawit merupakan salah satu minyak nabati yang memiliki banyak keunggulan jika dilihat dari mutu gizinya. Selain mengandung asam lemak tak jenuh seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam alfa-linolenat, minyak sawit juga mengandung komponen bioaktif seperti beta-karoten, tokotrienol, dan tokoferol. Bioavailabilitas alfa-tokoferol salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan lemak. Hal ini dikarenakan vitamin tersebut larut lemak dan membutuhkan kilomikron sebagai media transportasi dalam tubuh. Minuman emulsi minyak sawit atau MEMS sebagai salah satu produk hasil pengolahan dari minyak sawit yang diharapkan dapat menjadi sumber vitamin E dalam bentuk alfa-tokoferol. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan MEMS yaitu crude palm oil atau CPO yang diperoleh dari PT Salim I Fomas, Pratama, Jakarta. Bahan tambahan pangan yang digunakan adalah kalium sorbat, butil hidroksil toluen atau BHT, pengemulsi Twin 80, perisa melon, dan pemanis fruktosa. Sementara itu, bahan kimia yang digunakan untuk analisis adalah H2SO4, NaOH, NaCl, CH3COOH, glasial, KOH, K2SO4, HGO, H3BO3, HCl, A3NO3, metanol, Na2SO4, anhidros, heksan, asam askorbat, dan isopropanol yang seluruhnya didapat dari merek. Pengujian bioavailabilitas menggunakan tikus Ratus norvegicus jantan, Galur spargudaulei. Bahan yang digunakan untuk pembuatan ransum tikus adalah minuman emulsi minyak sawit atau MEMS, kasein, selulosa, minyak jagung, tepung maizena, vitamin mix, mineral mix, dan aquades. Bahan kimia yang digunakan sebagai standar adalah alfa-tokoferol. Peralatan yang digunakan yaitu neutralizer, deodorizer, homogenizer, peralatan bedah tikus, tabung EDTA, timbangan analitik, dan sentrifuge. Analisis kadar tokoferol pada MEMS serta pada organ hati dan plasma darah tikus dilakukan menggunakan instrumen HPLC UV-Vis kolom C18 dengan panjang kolom 150 mm dan diameter 4,6 mm untuk analisis tokoferol. Berikut proses pembuatan minuman emulsi minyak sawit. Yang pertama, crude palm oil atau CPO diberi perlakuan pemurnian dan fraksinasi sehingga didapatkan fraksi cair atau olein dan fraksi padat atau stearin. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan MEMS adalah olein. Rasio jumlah minyak dan air yang digunakan dalam pembuatan MEMS adalah 7:3. Selanjutnya dilakukan analisis komposisi kimia minuman emulsi minyak sawit. Yang kedua, analisis proksimat pada minuman emulsi minyak sawit. Yang ketiga, analisis kadar alfa-tokoferol pada minuman emulsi minyak sawit. Yang keempat, analisis bioavailabilitas alfa-tokoferol minuman emulsi minyak sawit. Yang kelima, analisis kadar tokoferol plasma dan tokoferol hati.
Dari penelitian yang telah dilakukan, komposisi minuman emulsi minyak sawit yang dihasilkan didapatkan data kadar protein 0,065, kadar lemak 68,98, kadar abu 0,015, kadar air 22,812, kadar karbohidrat 8,125, alfa tokoferol 192,63. Semakin tinggi jumlah lemak dalam sistem emulsi, makin banyak misel yang terbentuk di usus halus sehingga solubilitas meningkat dan mempermudah penyerapan alfa tokoferol. Pada kondisi hewan percobaan selama pemeliharaan, cara pemantauan kondisi hewan percobaan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan digunakan sebagai indikator tak langsung untuk melihat pengaruh pemberian jenis ransum terhadap perkembangan tikus. Tokoferol plasma dan hati. Pada akhir masa adaptasi, rata-rata kadar tokoferol plasma hewan coba yang diterminasi sebesar 10,5 mg per mili, sementara rata-rata kadar tokoferol hatinya sebesar 26,94 mg per gram. Lalu pada akhir masa deplesi, kadar tokoferol plasma kelompok deplesi sebesar 0,81 mg per gram atau menurun 92,29% jika dibandingkan setelah adaptasi. Sedangkan kadar tokoferol hati sebesar 3,52 mg per gram atau menurun 87,94% jika dibandingkan dengan setelah adaptasi. Setelah masa replesi, didapatkan kadar tokoferol plasma pada kelompok KP dan MEMS naik 58,46% dan 43,36% dari kadar tokoferol plasma setelah masa deplesi. Sementara itu, kadar tokoferol hati kelompok KP dan MEMS naik hingga mencapai 85,52% dan 84,64%. Bioavailabilitas alfa tokoferol pada minuman emulsi minyak sawit MEMS memiliki kemampuan mengembalikan cadangan tokoferol hati mendekati alfa tokoferol murni, sehingga dapat memperbaiki status vitamin E. Salah satu yang mengindikasikan perbaikan status vitamin E adalah terjadinya peningkatan berat badan. Pada masa replesi, rata-rata peningkatan berat badan kelompok MEMS sebesar 1,13 gram per hari dengan konsumsi alfa tokoferol rata-rata 511 mg per hari. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa kandungan alfa tokoferol minuman emulsi minyak sawit atau MEMS sebesar 192,63 mg per kilogram. Alfa tokoferol pada MEMS mampu diserap, disimpan, dan digunakan dalam tubuh tikus yang sebelumnya mengalami defisiensi vitamin E, lalu mendapatkan perlakuan replesi. Bioavailabilitas relatif MEMS terhadap alfa tokoferol murni sebesar 82,46%, kontribusi MEMS dalam mengembalikan cadangan tokoferol hati sebesar 39,41%, atau sebesar 88,54% alfa tokoferol murni. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa MEMS memiliki bioavailabilitas alfa tokoferol dan nilai gizi yang baik. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.